Pernahkah kamu merasa hidupmu baik-baik saja, tapi hatimu tetap gelisah, seolah ada sesuatu yang hilang namun tak bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengira ketenangan akan datang saat masalah selesai, saat doa terkabul, atau saat hidup akhirnya sesuai rencana. Namun anehnya, semakin dikejar, ketenangan justru terasa semakin jauh. Karena yang selama ini kita cari di luar, ternyata bersemayam di dalam hati. Bukan pada keadaan, bukan pada manusia, melainkan pada satu rahasia yang jarang disadari. Rahasia yang tidak mengubah dunia di sekelilingmu, tetapi mengubah cara hatimu memandang segalanya. Dan ketika rahasia ini mulai tersingkap, hidup yang sama akan terasa sangat berbeda. Bab 1. Ketenangan yang tidak dicari namun selalu dekat. Ada satu hal yang sering manusia kejar seumur hidupnya, namun semakin dikejar justru terasa semakin menjauh. Ia bukan harta, bukan jabatan, bukan pula pujian manusia, ia adalah ketenangan. Banyak orang mengira ketenangan lahir dari keadaan yang sempurna. Rezeki cukup, keluarga utuh, hidup tanpa masalah. Padahal jika itu benar, maka orang-orang paling kaya dan paling berhasil di dunia ini seharusnya menjadi manusia paling tenang. Nyatanya tidak. Di balik senyum mereka, sering tersembunyi kegelisahan yang tidak pernah selesai. Disinilah rahasia itu mulai berbisik, bahwa ketenangan bukan soal apa yang kita miliki, tapi bagaimana hati kita memandang kehidupan. Dalam Islam, ketenangan bukan sesuatu yang dipaksakan datang dari luar, melainkan anugerah yang tumbuh dari dalam jiwa. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Dia menjanjikan ketenangan bagi hati yang mengenalnya. Banyak orang rajin berdoa, namun masih gelisah. Banyak yang rajin beribadah, namun hatinya tetap resah. Bukan karena doanya salah, bukan karena ibadahnya sia-sia, tetapi karena hatinya masih bergantung pada selain Allah. Selama hati menggantungkan rasa aman pada manusia, keadaan, atau masa depan yang belum tentu, selama itu pula ketenangan akan selalu rapuh. Coba perhatikan, mengapa malam sering terasa lebih sunyi, namun juga lebih jujur. Di saat dunia terdiam, hati mulai berbicara. Disitulah kegelisahan yang siang hari tertutup kesibukan, muncul ke permukaan. Islam mengajarkan bahwa keheningan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Karena dalam diam Allah sering mengetuk hati manusia. Ketenangan tidak lahir dari kebisingan yang kita ciptakan untuk melupakan luka, tetapi dari keberanian untuk duduk bersama diri sendiri dan mengakui bahwa kita lemah, terbatas, dan sangat membutuhkan Allah. Rahasia yang jarang disadari adalah ini. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tidak dikuasai masalah. Nabi SAW sendiri adalah manusia yang paling banyak ujian, namun juga manusia paling tenang. Karena hatinya tidak tinggal pada hasil, tetapi pada Allah yang mengatur hasil. Ketika kita terlalu sibuk mengatur hidup dengan kekuatan sendiri, disitulah cemas mulai berkuasa. Namun saat kita menyerahkan kembali kendali kepada Allah, bukan dengan pasrah kosong, melainkan dengan tawakal yang sadar, perlahan hati menemukan tempat istirahatnya. Maka sebelum melangkah lebih jauh, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apa yang selama ini membuat hati kita gelisah? Apakah karena takut kehilangan, takut gagal, atau takut tidak diakui? Semua ketakutan itu bermuara pada satu hal. Lupa bahwa Allah selalu cukup. Bab ini bukan untuk memberi jawaban instan, tetapi untuk membuka pintu kesadaran. Karena ketenangan sejati tidak datang ketika hidup kita rapi, tetapi ketika hati kita kembali pulang kepada Allah. Bab 2. Hati yang terlalu ramai namun kehausan makna. Manusia modern hidup di tengah keramaian yang tidak pernah benar-benar berhenti. Suara notifikasi, tuntutan hidup, perbandingan sosial, dan ambisi yang terus dipacu tanpa jeda, semuanya bersatu menciptakan kebisingan batin. Anehnya, semakin ramai hidup seseorang, seringkali semakin kosong hatinya. Banyak yang merasa lelah tanpa tahu apa yang melelahkan, merasa gelisah tanpa tahu apa yang dikejar. Islam memandang kondisi ini bukan sebagai kurangnya hiburan, tetapi sebagai tanda hati yang kehilangan arah. Karena hati yang mengenal tujuannya tidak akan mudah lelah,
meski langkahnya panjang. Ada satu penyakit halus yang jarang disadari, yaitu hati yang terlalu bergantung pada validasi dunia. Ketika rasa bahagia naik turun mengikuti penilaian manusia, maka hati telah menyerahkan ketenangannya kepada sesuatu yang rapuh. Islam mengajarkan bahwa hati diciptakan untuk bergantung hanya kepada Allah. Bukan berarti kita menolak dunia, tetapi dunia tidak boleh menjadi pusat rasa aman. Saat pujian hilang, saat usaha tak dihargai, saat doa belum terjawab, disitulah kualitas ketergantungan hati diuji. Apakah kita tetap tenang atau justru runtuh perlahan? Perhatikan bagaimana Al-Quran sering berbicara tentang hati, bukan sekadar perbuatan lahiriah. Karena akar kegelisahan bukan pada apa yang terjadi, melainkan bagaimana hati menafsirkan apa yang terjadi. Dua orang bisa mengalami ujian yang sama, namun satu tenggelam dalam putus asa, sementara yang lain justru semakin dekat dengan Allah. Perbedaannya bukan pada kekuatan mental semata, tetapi pada keyakinan yang tertanam dalam hati. Hati yang mengenal Allah akan selalu punya ruang lapang, meski hidup terasa sempit. Ketenangan tidak pernah bertempat di hati yang penuh tuntutan duniawi tanpa batas. Semakin banyak keinginan yang tidak dikendalikan, semakin sempit ruang ketenangan. Islam tidak melarang keinginan, tetapi mengajarkan penataan. Ketika keinginan berada di tangan, bukan di hati, maka hidup menjadi ringan. Namun ketika keinginan menguasai hati, setiap keterlambatan terasa menyiksa, setiap kekurangan terasa seperti kegagalan besar. Padahal Allah tidak pernah menilai manusia dari seberapa banyak yang ia miliki, tetapi dari seberapa jujur ia bergantung. Bab ini mengajak kita berhenti sejenak dan mendengarkan suara yang selama ini kita abaikan. Suara hati yang lelah, yang sebenarnya tidak meminta lebih banyak, tetapi meminta arah. Ketenangan tidak datang dengan menambah kesibukan, melainkan dengan mengurangi keterikatan. Saat hati mulai belajar melepaskan apa yang bukan miliknya, disitulah ruang tenang mulai tercipta. Dan tanpa disadari, Allah sudah lama menunggu, hingga hati itu benar-benar siap untuk kembali. Bab 3, saat kita terlalu sibuk mengatur, lupa untuk berserah. Ada kelelahan yang tidak berasal dari pekerjaan berat, tetapi dari hati yang ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin rencana berjalan sempurna, ingin doa segera dijawab sesuai harapan, ingin hidup tunduk pada skenario yang kita susun sendiri. Tanpa disadari, disitulah kegelisahan mulai tumbuh. Karena manusia diciptakan bukan untuk memikul beban kendali penuh atas hidupnya. Islam mengajarkan bahwa ketenangan lahir saat manusia sadar batasnya. Dan dengan sadar pula menyerahkan apa yang tak mampu ia genggam kepada Allah. Banyak orang mengira berserah diri adalah tanda kelemahan. Padahal dalam Islam, tawakal adalah puncak kekuatan batin. Berserah bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti memaksa. Ada perbedaan halus namun mendalam antara berikhtiar dengan penuh keimanan dan berikhtiar dengan rasa takut kehilangan. Yang pertama menenangkan hati, yang kedua menggerogoti jiwa. Saat usaha dilakukan karena Allah, hati tetap tenang meski hasil belum terlihat. Namun saat usaha dilakukan demi mengamankan ego, hati akan selalu cemas, bahkan ketika berhasil. Coba renungkan, mengapa kegelisahan sering datang justru setelah kita melakukan yang terbaik? Bukan karena usaha itu salah, tetapi karena hati menuntut balasan segera. Kita lupa bahwa Allah bekerja dengan waktunya sendiri, bukan waktu kita. Dalam kesabaran itulah sebenarnya ketenangan sedang dibentuk. Allah tidak sekadar memberi, Dia mendidik. Tidak semua yang cepat itu menenangkan, dan tidak semua yang tertunda itu menyakitkan. Ada penundaan yang menyelamatkan, ada kecepatan yang justru membahayakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa yang sederhana, namun syarat makna penyerahan. Karena beliau tahu, hati manusia mudah lelah jika merasa sendirian menghadapi takdir. Ketika hati benar-benar yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengatur dengan penuh kasih, beban hidup terasa lebih ringan. Masalah tidak hilang, tetapi tidak lagi menekan dada. Seolah hati berkata, aku tidak sendirian, ada Allah yang memegang kendali. Bab ini adalah undangan untuk melepaskan genggaman yang terlalu erat pada hidup. Bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah.
Karena ketenangan sejati tidak lahir dari keberhasilan mengatur segalanya, melainkan dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur apapun. Dan saat keyakinan itu mulai hidup, hati menemukan satu rasa yang lama hilang. Rasa aman yang tidak bergantung pada apapun selain Allah. Bab 4. Luka yang tidak disadari, namun menahan ketenangan. Ada kegelisahan yang bukan datang dari hari ini, tetapi dari luka yang belum selesai di masa lalu. Banyak orang berusaha menenangkan diri dengan memperbaiki masa depan, padahal hatinya masih terikat pada rasa sakit yang lama. Islam mengajarkan bahwa hati menyimpan jejak, dan setiap jejak yang tidak disembuhkan akan memengaruhi cara kita memandang hidup. Ketenangan sering tertahan bukan karena kurangnya iman, tetapi karena hati belum berdamai dengan takdir yang pernah melukai. Seringkali kita mengira telah melupakan, padahal sebenarnya hanya mengubur. Kita tersenyum di luar, namun di dalam ada rasa kecewa yang belum diberi ruang. Dalam pandangan rohani, luka yang dipendam akan menjadi beban halus yang menguras energi batin. Ia muncul dalam bentuk mudah marah, sulit percaya, atau selalu cemas kehilangan. Padahal Allah tidak pernah meminta kita kuat sendirian. Dia hanya meminta kita jujur, termasuk jujur pada rasa sakit yang pernah kita alami. Islam tidak mengajarkan untuk menyangkal luka, tetapi mengajarkan cara memaknainya. Setiap ujian yang melukai hati selalu membawa pesan, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membersihkan ketergantungan yang keliru. Ketika seseorang terluka oleh manusia, sejatinya Allah sedang mengajak hatinya untuk tidak bersandar pada makhluk. Namun jika pesan ini tidak disadari, luka itu berubah menjadi tembok yang menghalangi ketenangan. Hati menjadi waspada berlebihan, dan hidup terasa seperti medan yang harus terus dijaga. Ada satu rahasia lembut dalam proses penyembuhan ruhani, yaitu memaafkan bukan untuk orang lain, tetapi untuk membebaskan diri sendiri. Memaafkan dalam Islam bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan menyerahkan urusan keadilan kepada Allah yang Maha Adil. Ketika hati berhenti menuntut balasan dari manusia, disitulah ketenangan mulai masuk. Karena hati tidak lagi sibuk mengingat luka, tetapi mulai lapang menerima hikmah. Bab ini mengajak kita menoleh ke dalam, bukan untuk mengungkit rasa sakit, tetapi untuk menyembuhkan dengan cahaya kesadaran. Ketenangan tidak akan tinggal di hati yang masih penuh dendam, kecewa, dan penyesalan yang belum diserahkan kepada Allah. Saat luka itu akhirnya kita bawa dalam doa, bukan dalam keluhan, perlahan hati merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hilangnya masa lalu, tetapi hadirnya kedamaian. Karena Allah telah mengambil alih beban yang selama ini kita pikul sendirian. Bab 5. Saat hati mulai mengenal Allah, bukan sekadar mengenal agama. Banyak orang merasa telah dekat dengan Allah, namun hatinya masih mudah goyah. Bukan karena imannya tidak ada, tetapi karena hubungan itu masih berada di permukaan. Mengenal agama tidak selalu berarti mengenal Allah. Seseorang bisa hafal banyak dalil, rajin beribadah, bahkan aktif berdakwah, namun tetap gelisah saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Disinilah letak perbedaannya, antara menjalankan kewajiban dan benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut kehidupan. Mengenal Allah adalah proses batin, bukan sekadar pengetahuan lisan. Ia tumbuh dari perenungan, dari kejujuran saat berdoa, dari pengakuan bahwa kita benar-benar membutuhkannya. Ketika seseorang mulai melihat setiap kejadian sebagai bagian dari pengaturan Allah, bukan sekadar kebetulan, maka hatinya mulai berubah. Ujian tidak lagi selalu ditafsirkan sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk lebih dekat. Nikmat tidak lagi membuat lalai, tetapi melahirkan rasa syukur yang menenangkan. Dalam Islam, ketenangan adalah buah dari ma'rifatullah, pengenalan yang hidup kepada Allah. Hati yang mengenal Allah tidak mudah panik saat kehilangan, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang jika Allah masih ada. Ia tidak mudah sombong saat diberi, karena ia sadar semua hanyalah titipan. Kesadaran inilah yang membuat hati stabil, bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena sandarannya kokoh dan tidak pernah runtuh. Perlahan orang yang mengenal Allah akan merasakan perubahan cara memandang dunia. Ia tidak lagi mengejar pengakuan manusia dengan rasa haus yang berlebihan. Ia bekerja, berusaha, dan berdoa, namun hatinya tidak tergantung pada hasil.
Ada ketenangan halus yang menyertai langkahnya, seolah hatinya selalu berbisik, apapun yang terjadi, Allah bersamaku. Dan keyakinan itu lebih menenangkan daripada ribuan kepastian dunia. Bab ini adalah undangan untuk memperdalam hubungan, bukan menambah beban. Allah tidak meminta kesempurnaan, Dia meminta kehadiran hati. Saat ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, tetapi sebagai pertemuan yang dirindukan, disitulah ketenangan sejati mulai berakar. Karena hati yang benar-benar mengenal Allah tidak akan pernah merasa sendirian, bahkan di saat paling sunyi sekalipun. Bab 6. Ketika dunia tidak lagi menjadi tuan di dalam hati. Tanpa disadari, banyak kegelisahan lahir karena dunia diberi posisi yang terlalu tinggi di dalam hati. Bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena hati diciptakan bukan untuk menampungnya sebagai tujuan akhir. Islam memandang dunia sebagai jalan, bukan tempat tinggal. Ketika hati memperlakukannya sebagai rumah, setiap keretakan terasa menyakitkan, setiap kehilangan terasa menghancurkan. Namun saat hati menyadari bahwa dunia hanyalah persinggahan, beban hidup mulai terasa lebih ringan. Ada perbedaan besar antara menggunakan dunia dan dimiliki oleh dunia. Orang yang menggunakan dunia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak kehilangan ketenangan saat hasilnya berubah. Sebaliknya, orang yang dimiliki dunia akan selalu gelisah, karena rasa aman dan harga dirinya tergantung pada sesuatu yang tidak pernah stabil. Islam mengajarkan keseimbangan halus ini, hadir di dunia dengan penuh tanggung jawab, namun menjaga hati tetap bebas dan tidak terikat. Ketenangan muncul saat hati tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Dunia seringkali membuat manusia lupa bahwa tidak semua yang diinginkan harus dimiliki, dan tidak semua yang hilang harus disesali. Dalam pandangan ruhani, kehilangan bukan selalu tanda kegagalan, tetapi seringkali bentuk perlindungan. Allah lebih tahu apa yang membahayakan hati, meski kita mengiranya sebagai kebahagiaan. Saat dunia tidak lagi menjadi pusat orientasi, hidup justru terasa lebih jujur. Kita berhenti berpura-pura kuat, berhenti mengejar citra, dan mulai menerima diri apa adanya di hadapan Allah. Penerimaan inilah yang melahirkan ketenangan mendalam, karena hati tidak lagi sibuk mempertahankan sesuatu yang fana, tetapi mulai fokus pada sesuatu yang kekal, dan fokus itulah yang menenangkan. Bab ini mengingatkan kita bahwa ketenangan bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menurunkannya dari singgasana hati. Saat dunia berada di tangan, bukan di jiwa, kita bisa berjalan tanpa takut berlebihan. Jika diberi, kita bersyukur. Jika diambil, kita tidak hancur. Karena hati telah memilih satu Tuhan yang tidak pernah berubah, Allah yang Maha Kekal. Bab 7. Diam yang menghidupkan saat hati belajar mendengar. Ada satu hal yang semakin langka di zaman ini, yaitu diam yang penuh kesadaran. Bukan diam karena tidak tahu harus bicara apa, tetapi diam karena hati sedang mendengarkan. Banyak kegelisahan muncul karena hati tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk berbicara. Hidup dipenuhi reaksi, komentar, dan respon cepat, hingga jiwa kehilangan kesempatan untuk bernapas. Islam memandang diam sebagai pintu hikmah, tempat hati bertemu dengan kejujuran paling dalam tentang dirinya sendiri. Dalam keheningan, manusia sering bertemu dengan hal yang selama ini ia hindari. Rasa takut, rasa bersalah, harapan yang belum tercapai, dan doa-doa yang belum terjawab, semuanya muncul tanpa topeng. Namun justru disitulah proses penyembuhan dimulai. Karena Allah tidak berbicara pada hati yang sibuk membela diri, tetapi pada hati yang mau mendengar. Diam yang disertai kesadaran membuat hati lebih peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah. Ketenangan bukan hasil dari banyak bicara tentang iman, tetapi dari perjumpaan batin yang jujur dengan Allah. Saat seseorang meluangkan waktu untuk duduk dalam sunyi, tanpa tuntutan apapun, ia mulai merasakan bahwa Allah lebih dekat daripada yang ia kira. Tidak selalu lewat jawaban yang jelas, tetapi lewat rasa tenang yang perlahan turun. Seolah hati diberi pesan tanpa kata, bahwa ia aman, bahwa ia diperhatikan, bahwa ia tidak dilupakan. Islam mengajarkan zikir bukan sekadar untuk diucapkan, tetapi untuk diresapi. Ketika lisan menyebut nama Allah dan hati ikut hadir,
diam tidak lagi kosong. Ia menjadi ruang pertemuan. Dalam ruang itulah ketenangan tumbuh alami tanpa dipaksa. Bukan ketenangan yang hingar-bingar, tetapi ketenangan yang dalam, stabil, dan tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Bab ini mengajak kita untuk tidak takut pada keheningan. Karena seringkali ketenangan yang kita cari tidak bersembunyi di tempat yang jauh, tetapi menunggu di balik diam yang selama ini kita hindari. Saat hati berani berhenti sejenak, mendengar tanpa menghakimi, dan hadir sepenuhnya di hadapan Allah, disitulah ketenangan sejati mulai berbicara. Tanpa suara, namun terasa nyata. Bab 8. Doa yang tidak selalu mengubah keadaan, namun mengubah hati. Banyak orang datang kepada doa dengan satu harapan besar, agar keadaan segera berubah. Saat perubahan itu belum datang, hati mulai bertanya-tanya, bahkan diam-diam kecewa. Padahal dalam pandangan ruhani Islam, doa tidak selalu diturunkan untuk mengubah takdir luar, tetapi seringkali untuk menata ulang isi hati. Allah Maha mengetahui apa yang kita minta, namun Dia juga Maha mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk menjadi tenang. Ada doa-doa yang jika dikabulkan secara cepat justru akan merusak jiwa, karena hati belum siap, karena niat belum jernih, atau karena hikmahnya belum selesai. Dalam penantian itulah Allah sedang bekerja secara halus, membersihkan kelekatan, meluruskan harapan, dan menguatkan ketergantungan hanya kepadanya. Ketenangan tidak lahir dari cepatnya doa dijawab, tetapi dari keyakinan bahwa setiap doa selalu didengar, meski jawabannya berbeda dari yang dibayangkan. Orang yang benar-benar memahami doa tidak akan mudah putus asa. Ia tahu bahwa berbicara kepada Allah saja sudah merupakan bentuk ketenangan. Saat doa menjadi tempat pulang, bukan sekadar alat meminta, hati tidak lagi merasa kosong. Bahkan di tengah ujian, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Karena hati sadar, ia sedang berada dalam perhatian Allah, dan itu sudah lebih dari cukup. Islam mengajarkan bahwa doa adalah ibadah, bukan transaksi. Kita tidak sedang menukar kata-kata dengan hasil, tetapi sedang menguatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika hubungan itu terjaga, hati menjadi lentur menghadapi apapun yang datang. Jika diberi, ia bersyukur. Jika ditahan, ia bersabar. Jika diuji, ia mendekat. Dan disitulah ketenangan bersemayam. Bab ini mengingatkan bahwa jangan meremehkan perubahan kecil di dalam hati setelah berdoa. Rasa lapang, rasa ikhlas, dan kemampuan menerima adalah jawaban yang sering luput disadari. Karena Allah tidak selalu mengubah jalan hidup agar sesuai keinginan kita, tetapi Dia mengubah hati agar mampu berjalan dengan tenang di jalan yang telah Dia pilihkan. Bab 9. Ikhlas yang bukan menyerah, namun membebaskan. Ikhlas sering disalahpahami sebagai bentuk kekalahan batin, seolah seseorang berhenti berharap karena sudah lelah berjuang. Padahal dalam Islam, ikhlas adalah kebebasan tertinggi hati. Ia bukan berhenti peduli, tetapi berhenti terikat. Hati yang ikhlas tetap berusaha, tetap berdoa, tetap mencintai, namun tidak menggantungkan ketenangannya pada hasil. Di titik inilah jiwa mulai bernapas lega, karena tidak lagi memikul beban yang bukan bagiannya. Ada kelelahan yang muncul bukan karena beratnya ujian, tetapi karena hati terus menuntut kepastian dari sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ikhlas datang sebagai pelepas belenggu itu. Bukan dalam satu malam, bukan dengan paksaan, tetapi melalui kesadaran bahwa Allah lebih tahu kapan memberi dan kapan menahan. Saat kesadaran ini tumbuh, hati berhenti melawan arus takdir dan mulai mengalir dengan kepercayaan. Orang yang belajar ikhlas akan merasakan perubahan halus dalam dirinya. Ia tidak lagi terlalu sibuk membela diri di hadapan manusia. Ia tidak terlalu gelisah saat disalahpahami, karena fokusnya bergeser dari penilaian makhluk menuju pandangan Allah. Ketika yang dicari adalah ridha-Nya, banyak hal yang sebelumnya terasa berat, perlahan menjadi ringan. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena hati tidak lagi membesarkannya. Ikhlas juga mengajarkan satu hal penting, yaitu menerima diri sendiri dengan jujur. Menerima keterbatasan, menerima kesalahan, dan menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Dalam penerimaan itulah ketenangan tumbuh, karena hati berhenti memerangi dirinya sendiri. Ia berdamai
dan dari perdamaian itu lahir kekuatan yang tenang namun kokoh. Bab ini adalah pengingat bahwa ikhlas bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ketenangan. Saat hati melepaskan tuntutan berlebihan, ia justru menjadi lebih jernih dalam melangkah. Tidak lagi tergesa, tidak lagi panik, karena ia tahu apapun yang terjadi, Allah tidak pernah salah memilihkan jalan. Dan keyakinan itu cukup untuk membuat hati tetap utuh di tengah apapun yang datang. Bab 10. Ketenangan sejati saat hati telah pulang. Pada akhirnya, ketenangan bukan sesuatu yang harus ditemukan di tempat yang jauh. Ia bukan hadiah bagi hidup yang sempurna dan bukan pula milik mereka yang bebas dari masalah. Ketenangan sejati hadir ketika hati berhenti mengembara, berhenti mencari sandaran di luar dirinya, lalu pulang kepada fitrahnya. Dalam Islam, fitrah itu adalah penghambaan. Saat hati menerima bahwa ia diciptakan untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada dunia, disitulah ketenangan menemukan rumahnya. Hati yang telah pulang tidak lagi bertanya berlebihan tentang masa depan. Ia tetap merencanakan, tetap berharap, namun tidak dikuasai ketakutan. Karena ia tahu masa depan berada dalam genggaman Allah yang Maha Pengasih. Ketidakpastian tidak lagi menakutkan, justru menjadi ruang tawakal. Dan dalam tawakal itu, ada rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh kepastian apapun di dunia. Ketenangan ini tidak selalu terasa seperti kebahagiaan yang meluap. Ia lebih sering hadir sebagai keteguhan yang sunyi. Sebuah kemampuan untuk tetap tenang meski keadaan tidak berubah. Tetap lembut meski hati pernah terluka. Tetap percaya meski jalan terasa panjang. Inilah ketenangan yang dibangun perlahan melalui kesadaran, doa, ikhlas, dan hubungan yang hidup dengan Allah. Orang yang hatinya telah pulang tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada dunia. Ia cukup menjadi hamba yang jujur di hadapan Tuhannya. Ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus bersabar. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Keseimbangan inilah yang membuat hidup terasa utuh, meski tidak selalu mudah. Bab terakhir ini bukan penutup perjalanan, tetapi awal dari kesadaran baru. Bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan keadaan hati yang terus dijaga. Selama hati kembali kepada Allah, setiap kali ia tersesat, ketenangan akan selalu bisa ditemukan. Karena rumah sejati hati bukan di dunia, bukan pula pada manusia, melainkan di sisi Allah, tempat jiwa akhirnya merasa benar-benar aman. Sebagai penutup, ingatlah satu hal ini. Ketenangan tidak datang karena hidupmu sempurna, tetapi karena hatimu kembali kepada Allah. Jika hari ini masih ada gelisah, itu bukan tanda imanmu lemah, melainkan tanda hatimu sedang dipanggil untuk pulang. Semoga setiap langkah kita, setiap doa yang terucap, dan setiap luka yang kita serahkan, menjadi jalan menuju ketenangan yang hakiki. Karena saat hati bersama Allah, apapun yang terjadi, jiwa akan tetap tenang.